Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Adis Nuraini dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Saya berasal dari UPBJJ Surabaya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, baik, langsung saja untuk soalnya nomor 1. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Sambungkan ke semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian sambungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, kita akan coba. Oke, yang pertama kita udah buka Cisco-nya, udah pakai buka Cisco paket trackernya. Lalu untuk yang nomor 1 yaitu 4 buah PC. Kemudian ini diubah namanya satu persatu dan bisa dirapikan. Selanjutnya tambahkan 1 buah switch. Kita cari di kolom sini. Nah, ini selanjutnya yaitu hubungkan ke koneksi 4 komputer. Nah, di sini kita menggunakan kabel switch. Di sini untuk menghubungkan PC ke switch ini adalah menggunakan kabel jaringan, yaitu kabel strike. Jadi untuk kabel strike sendiri kita sudah pernah melakukan pada tugas 1, yaitu membuat kabel jaringan strike. Baik, jadi setelah ini kita sudah menghubungkan satu persatu dari PC 0 sampai PC 3. Nah, selanjutnya saya akan memberikan IP address untuk yang PC 0. Saya kasih ini 10.0.0.1. Oke. Terus yang PC 1 juga sama ya. 10.0.0.2, tapi belakangnya yang diubah menjadi 2. Terus yang PC kedua itu 10.0.0.3. Nah, belakangnya ini dirubah jadi 3. Dan yang terakhir sama juga, yang PC 3 itu 10.0.0 belakangnya 4. Oke. Nah, setelah ini saya akan melakukan ping untuk semua komputer. Tetapi dalam satu PC di sini saya menggunakan PC 3 saja ya. Kita masuk ke command prompt. Jadi langsung saja yang pertama itu adalah ping 10.0.0.1 lalu enter. Nah, di sini PC 0 kita lanjut lagi ke PC 1. Ini adalah ping 10.0.0.2. Kita langsung lagi ke PC 2. Ini adalah ping 10.0.0.3. Kita lanjutkan lagi ke PC 3. Ini adalah ping 10.0.0.4. Oke, baik. Jadi ini adalah indikator apabila semua di sini bisa saling terhubung. Begitu, jadi cukup lakukan ping dengan masing-masing IP address yang ada di masing-masing PC. Nanti juga indikatornya akan terhubung seperti ini. Nah, baik, jadi ini itu untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2 yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, langsung saja. Di sini saya nggak langsung buat baru 4, tapi saya akan melanjutkan dari nomor 1. Nah, yaitu dengan memberikan HTTP server. Kita tambah lagi sebuah server HTTP. Oke, untuk
untuk server HTTP sendiri saya akan kasih IP dengan 10.0.0.5. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel strike ke switch. Tunggu sampai indikatornya berwarna hijau. Kita lakukan di PC 0 dengan melakukan ping untuk server ini. Itu kita kasih 10.0.0.5 dan enter saja. Oke. Di sini terhubung server PC 0 ke HTTP. Dan selanjutnya kita coba di PC 1 dengan melakukan ping 10.0.0.5 dan enter saja. Ini akan terhubung server PC ke HTTP. Dan selanjutnya kita coba di PC 2 dengan melakukan ping 10.0.0.5 dan enter saja. Dan ini juga terhubung ke server PC 2 ke HTTP. Dan selanjutnya kita coba di PC 3 dengan melakukan ping 10.0.0.5 dan enter saja. Ini terhubung server PC 3 ke HTTP. Oke, lanjut. Di sini saya akan menambahkan untuk sebuah server DNS. Untuk DNS sendiri saya akan kasih ke IP addressnya adalah 10.0.0.6. Nah, jadi karena ini DNS-nya kita salin ke DNS server, kita juga salin untuk ke seluruh PC. Nah, oke, kita sambung kabelnya. Oke, kita juga berikan DNS ke server HTTP-nya agar kita saling terhubung dan bisa saling mengakses. Terus PC 1 juga sama, lakukan seperti itu juga. PC 0 juga sama, lakukan seperti itu juga. Di PC 2 juga sama, lakukan seperti itu juga. Dan yang terakhir yaitu PC 3 juga sama, lakukan seperti itu juga. Baik, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk server HTTP-nya di sini IP-nya itu adalah 10.0.0.5 dan untuk ininya kita ke server dan ininya kita ke service. Dan untuk untuk tampilannya nanti kita ubah menjadi ini ya, lalu save. Lalu kita ke server DNS. Di sini kita merubah alamat IP-nya itu 10.0.0.5 dengan domain bungaadis.com. Dan jangan lupa di sini diaktifkan on-nya lalu add. Nah, lalu kita coba untuk di sini server IP-nya 10.0.0.5 dan saya coba ke PC 0 di web browsernya, lalu ke URL ketik 10.0.0.5. Nah, oke, ini udah muncul. Nah, kita coba dengan menggunakan domain bungaadis.com. Nah, di sini muncul ya. Oke, kita coba di PC 1 apakah bisa. Kita masukkan lagi. Nah, oke, bisa. Selanjutnya kita coba di PC 1 apakah bisa. Kita masukkan lagi. Oke, bisa. Selanjutnya kita coba di PC 2 apakah bisa. Kita masukkan lagi. Nah, dan terakhir kita coba di PC 3 apakah bisa. Kita masukkan lagi. Nah, oke, bisa. Jadi kesimpulannya yaitu untuk nomor 3 ini adalah kita merubah IP address yang ada di server HTTP itu menjadi sebuah domain name. Jadi setelah ini kalau kita masukkan itu tidak perlu menggunakan IP address, cukup masukkan DNS servernya, maka PC 4 di sini bisa mengakses server. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini terdapat dua gambar PC 0 dan PC 1.
dan ada dua server yaitu Pendelcom dan Ilkom. Kemudian ada satu server buat DNS dan dua switch dan satu router. Oke, langsung saja. Tadi yang pertama adalah PC. Di sini saya tulis PC 1 dan keterangannya, lalu kita tambah server, kita ubah jadi pendelcom.com. Lalu kita kasih PC0 juga di atas sini dan kita tambah dua server yang ini server ilkom.com dan yang terakhir adalah server DNS. Oh ya, kita tambah dua switch dan satu router. Selanjutnya kita sambungkan dulu. Oh ya, kita tambah router. Untuk router di sini sebelumnya saya akan membuka, nanti saya akan menghubungkan selesai mengkonfigurasi semua IP yang ada di blok ini, di dua blok ini ya. Oke, yang pertama ini adalah kita kasih konfigurasinya itu sesuai nama, yaitu 192.168.10.1. Yang kedua server Pendelcom 192.168.10.2. Lanjut, untuk saya kasih gateway saja, nanti di sini saya kasih 192.168.10.3. Lalu kita ke server Pendelcom lagi dan gateway-nya sama, yaitu 192.168.10.3. Dan selanjutnya untuk PC yang di atas itu di PC0 kita kasih IP address-nya yaitu sesuai nama, yaitu 10.0.0.1. Oke. Selanjutnya untuk server Ilkom IP-nya 10.0.0.2 dan server DNS IP-nya yaitu 10.0.0.3. Nah, jadi setelah kita kasih IP, maka di sini akan berikan gateway. Jadi kita ke server DNS dulu, gateway-nya kita masukkan 10.0.0.4 karena ini DNS-nya sudah muncul. Ini kita masukkan sekalian itu 10.0.0.3 dan kita masukkan untuk tiap-tiap server dan PC. Oke, lanjut kita masuk ke Ilkom dan kita ubah gateway-nya 10.0.0.4 dan DNS-nya 10.0.0.3. Lanjut ke PC 0, kita ubah gateway-nya 10.0.0.4 dan DNS-nya 10.0.0.3. Terus di sini untuk server DNS-nya sama ya, 10.0.0.3. Dan yang terakhir adalah server Pendelcom.com, DNS-nya juga 10.0.0.3. Baik, jadi untuk kedua blok ini sudah saya kasih IP masing-masing PC dan server, dan juga sudah diberikan DNS dan sudah diberikan masing-masing gateway pada blok yang satu dan blok yang dua. Oke, selanjutnya itu kita menghubungkan kedua switch ini ke satu router agar bisa saling terhubung. Karena di sini kan nanti itu akan saling terhubung dan nanti akan melakukan konfigurasi lagi di bagian router. Karena di sini masih merah karena belum terhubung ya. Oke, kita lanjutkan lagi menghubungkan kabel. Jadi untuk di switch ke router ini menggunakan port 3 internet, dan di routernya ini internet 0/0. Dan di sini juga sama dari 0/1, dan di sini kita kasih ke 0/0/1
satu. Oke, baik, di sini kita sudah disambungkan, tetapi masih merah ya karena belum dikonfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi, saya pertama akan mengkonfigurasi dulu router itu di blok bawah. Di sini tadi menggunakan gateway. Jadi untuk saling terhubung, untuk gateway di sini adalah 192.168.10.3. Maka di sini di routernya kita ke config, masuk ke 0/0 dan IP address-nya 192.168.10.3. Lalu ke RIP networknya 192.168.10.0. Maka kita sudah diatur untuk blok bawah. Ini sudah mulai terhubung, tetapi belum sampai di sini karena di sini belum dikonfigurasi dari switch 2 ke router. Nah, itu adalah konfigurasi untuk saling menggunakan gateway. Nah, selanjutnya untuk blok atas itu adalah gateway-nya itu 10.0.0.4. Maka kita langsung aja ke router, ke internet /0/0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.0.0.4. Jangan lupa on kan. Kemudian kita masuk ke RIP dan masukkan 10.0.0.0 lalu ADD. Nah, ini sudah ada indikator yang bisa saling terhubung. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut lakukan perintah ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung, harus terhubung. Oke, kita coba apakah PC 0 ke PC 1 ini bisa terhubung. Oke, kita ke command prompt. Kita ping untuk PC 1 adalah 192.168.10.1. Kita coba apakah bisa. Oke, di sini akhirnya bisa dan kita coba lagi 192.168.10.1. Oke, di sini sudah muncul ya untuk PC 1 akhirnya bisa terhubung. Selanjutnya adalah ping dari PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi ini adalah kebalikannya tadi. Jadi kita ping 10.0.0.1. Nah, jadi ini dari PC 1 ke PC 0 ini sudah terhubung ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya adalah buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, kita ini juga sama, jadi saya akan buka di indeks HTML-nya itu menggunakan yang sudah saya siapkan. Ini lalu di save. Lalu kita ke server DNS. Di sini kita kasih nama pendelcom.com dan addressnya itu 192.168.10.2. Lalu add dan ini sudah muncul. Oke, di sini saya akan akses di web browser PC 0. Kita langsung tulis namanya pendelcom.com. Nah, sini saya berhasil ya, ini sudah ada keterangannya juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik, kurang lebihnya apabila penjelasan saya baik kata ataupun selebihnya kurang pas atau ada kesalahan, maka selebihnya mohon maaf. Baik, sekian untuk praktikum tugas 3 jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.